Kita lanjut ya, bahwa segregasi kelompok oligarki Cina itu menjadi kaya karena pencampuran penggorengan dari investasi properti, ya, dari orang luar pulau membeli properti, dicampur dengan dana judi online, dicampur dengan dana mafia tambang, dicampur dengan dana TPPU, dicampur dengan dana investor Tiongkok, membuat harga tanah itu yang 300.000 menjadi 30 juta. Dan itu banyak sekali orang-orang Chinese yang punya 7 ruko, banyak sekali. Dan mereka overconfident sehingga kelompok-kelompok oligarki Chinese ini mengundang kelompok oligarki Tiongkok masuk. Yang jadi masalah adalah ketika smelter-smelter Tiongkok itu berdiri di Indonesia sambil melakukan utang gelap Cina. Jadi utang gelap Cina itu bagaimana? Tahun 2009 ya, Bank BRI, Bank BNI, Bank BNI Mandiri itu dijaminkan untuk proyek kereta Wush. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali utang-utang Cina yang tidak dibuka. Artinya utang itu gelap karena tidak dibuka dan tidak dicatat sebagai utang negara. Sehingga kita itu jeblok, Morgan Stanley itu check out dari bursa efek dan harga saham turun 50% dan harga rupiah itu turun jadi 18.000, yaitu gara-gara utang gelap Cina. Loh, apa tuh masalahnya utang gelap Cina itu gini. Tahun 45, uang VOC yang ada di Indonesia itu 7 triliun dolar. Coba search di Google berapa harta VOC. Itu yang disita oleh General Douglas MacArthur dijadikan Bretton Woods. Begitu tahu bahwa uang VOC yang ada di Indonesia, yang di tiga bank itu, dijadikan jaminan utang gelap Cina, Bretton Woods atau kantor General Douglas MacArthur menyatakan perang lawan shadow banking China. Maka tahun 2023 itu, perang Ukraine itu turun, pindah jadi ke Gaza. Sekarang perang Gaza turun, pindah ke Iran. Sekarang perang Iran juga turun, pindah ke Selat Malaka. Kenapa? Karena dana VOC yang ada di 3 bank tadi, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, itu dijadikan jaminan utang gelap Cina. Itu ibarat kata. Indonesia itu ada Oracle ya. Oracle itu suatu cahaya ya. Kalau Anda memegang cahaya itu, badan Anda jadi emas. Ada orang yang nekat, dipegang dulu, mati dia karena dua badannya jadi emas. Nah, kenapa Direktur FBI itu minggu lalu datang berkunjung ke Jakarta, langsung Gubernur BI dipecat? Karena Gubernur BI itu adalah karyawan dari Bank Dunia, yang seharusnya mengontrol adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54. Itu yang dilanggar. Aturan bahwa seluruh perputaran uang di Indonesia harus dicatat dan dilaporkan kepada Bank Sentral. Itu yang dilanggar. Maka langsung Gubernur BI itu dicopot, pasrah bongkoan, dan sekarang akan disidik oleh KPK mengenai masalah korupsi dana CSR. Korupsi dana CSR itu apa? Begini loh. Bank Indonesia itu bukan pemilik aset Nusantara. Kenapa? Karena Indonesia merdeka. Bank sentral di Indonesia itu namanya The Java Bank. Sampai tahun 53 baru dirubah jadi Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia ini bukan The Java Bank. The Java Bank itu milik VOC. Itu uangnya VOC. Yang 7 triliun tadi. Itu terbesar di dunia yang dijadikan Bretton Woods. Nah, Bank Dunia itu adalah manajemennya The Java Bank. Kepemilikan aset The Java Bank adalah milik VOC. Sedangkan Bank Indonesia itu mengelola asetnya The Java Bank. Yang digelapkan oleh Gubernur BI itu adalah Sontoloyo sejak zaman Burhanuddin Abdullah. Itu SBY membuat KLBI, Kredit Likuiditas Bank Indonesia, dengan jaminan tanah-tanah Gendom milik The Java Bank.
yang seharusnya membayar uang sewa kepada The Javas Bank, tapi itu dijadikan bancaan jasa CSR. Saya ulangi ya, Bank Indonesia itu bukan pemilik aset Nusantara. Pemilik aset Nusantara adalah VOC, karena itu sudah dijadikan jaminan Bank Dunia. Artinya, tanah-tanah Nusantara dijadikan kolateral Bank Dunia. Maka kita nggak pernah bisa ada SHM yang lebih dari 2 hektar. Dibatasin. Nah, Bank Indonesia itu adalah manajemennya The Javas Bank yang milik VOC. Ketika zaman SBY tahun 2009 itu, Keblinger, Burhanuddin Abdullah, itulah yang membuat pencetakan kredit likuiditas Bank Indonesia dengan jaminan Igendom milik The Javas Bank itu yang seharusnya membayar sewa kepada The Javas Bank, tapi uang sewa itu diselundupkan menjadi CSR yang dibagi-bagi kepada seluruh DPR dan seluruh partai-partai oleh Peri Warjio. Maka minggu depan Peri Warjio itu akan ditahan KPK karena penyelewengan uang sewa Igendomnya milik The Javas Bank itu yang tidak dibayarkan kepada The Javas Bank, melainkan kepada dana CSR yang dijadikan bancaan. Maka sekarang itu terjadi perang lawan shadow banking China. Akibatnya apa? Akibatnya satu, ya, judi online dibubarkan, mafia timah dibubarkan, oligarkinya mati, kemudian smelter Cina, 18 smelter Cina itu diusir, dan Gubernur Bank Indonesia dicopot, masukin penjara, karena melakukan praktek utang gelap Cina itu. Loh Pak, kalau gitu sekarang sebentar lagi Cina-Cina itu pada miskin. Enggak. Enggak. Ada satu rahasia yang akan saya jelaskan pada video berikutnya.